Halo para Auto Family, welcome to Auto 2000-an Mogot, dealer Toyota yang paling keren dan paling hot. Hari ini saya David, saya akan memberikan produk knowledge tentang all new Yaris yang terbaru. Dan di sebelah saya ini ada tipe Yaris yang tertinggi. Jadi untuk para Auto Family yang memang cinta hatchback, di sini kita akan membahas sedikit dari segi keamanan, dari headlamp, dari bagian depan, eksterior, interior, semuanya kita akan kupas satu-satu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi jangan bosan, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kita. Yang pertama yang akan David bahas adalah bagian headlamp daripada all new Yaris. Yuk kita merapat dulu sedikit. Nah, pada bagian headlamp ada perbedaan antara all new Yaris yang sekarang dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu kan proyektor LED. Yang sekarang Yarisnya dibuat lebih sedikit sporty dengan multi reflektor tapi tetap LED. Dan pada bagian headlamp ininya sendiri sudah ada bagian DRL di sini warna putih. Dimana kalau yang dulu DRL-nya terpisah dari headlamp, sekarang sudah menyatu. Nah, jadi memberikan kesan lebih sporty, lebih elegan. Nah, pada bagian fog lamp juga ayo kita ke bawah sedikit. Fog lamp yang sekarang rumahnya juga beda, didominasi dengan warna hitam. Dan fog lamp-nya sendiri juga sudah LED, jadi sudah bukan halogen warna kuning bohlam biasa. Warnanya sudah putih dan lebih terang. Nah, pada bagian depan all new Yaris ada penambahan chrome yang mengarah kepada logo untuk memberikan kesan lebih elegan. Jadi nggak cuma sporty-sportyan nih para Auto Family. Kemudian dari bentuk grillnya sendiri juga sudah trapezoidal ya. Nggak kotak biasa, nggak persegi biasa. Ini merepresentasikan bahwa ini memang unit baru. Karena kebanyakan tipe-tipe mobil sekarang Toyota itu sudah trapezoidal semua. Kemudian ada penambahan list merah dan body kit dengan tulisan TRD Sportivo ini untuk memberikan kesan sporty pada all new Yaris TRD Sportivo yang terbaru. Nah, kurang lebih tampak depannya seperti ini. Kita akan ke samping. Ya, sekarang kita ada di bagian samping. Kita akan bahas sedikit tentang velgnya. Velgnya dari Yaris sendiri two-tone machining dengan warna silver dan grey. Dan ukuran velgnya sendiri adalah 195/50 ring 16 inch. Jadi sudah cukup nyaman untuk mobil hatchback. Menjaga suspensi untuk tetap nyaman. Luar biasa. Masih di bagian samping all new Yaris TRD Sportivo, terdapat penambahan body kit untuk memberikan kesan lebih sporty. Kemudian ground clearance-nya sendiri juga sudah 149 mm, di mana mobil ini sangat nyaman untuk digunakan dan di waktu yang bersamaan juga aman untuk digunakan di medan yang mungkin kurang baik. Nah, kemudian di bagian belakangnya juga terdapat tambahan stiker TRD Sportivo. Jadi lebih keren. Ya, pada bagian spionnya sendiri terdapat perbedaan antara all new Yaris yang sekarang dengan all new Yaris yang dulu. Sekarang spionnya sudah sewarna dengan body karena ini orange, warnanya juga orange. Kemudian di bagian sini juga ada penambahan desain di mana ini untuk memberikan kesan lebih aerodinamis untuk nggak sekedar cuma hiasan tapi untuk pemecah udara. Jadi saat digunakan dalam kecepatan tinggi, desain ini akan berfungsi. Nah, kemudian fitur-fitur dari spionnya sendiri juga sama, sudah dilengkapi dengan auto folding, retractable, dan electric mirror. Sekarang kita ke belakang. Pada bagian stop lamp terdapat penambahan desain untuk memberikan efek aerodinamis. Sehingga pada saat kecepatan tinggi, desainnya ini mampu memecah udara sehingga kendaraan tetap stabil. Kita sudah di bagian belakang all new Yaris. Nah, untuk belakangnya masih sama, cuma hanya ada penambahan sedikit. Yang pertama untuk di spoilernya ini sudah dilengkapi dengan desain yang lebih sporty, juga ada stiker TRD Sportivo-nya. Kemudian di bagian kaca belakangnya juga sudah ada defogger. Dan ada penambahan shark fin antena di sini. Jadi memberikan kesan lebih sporty dan lagi desain yang aerodinamis. Pada bagian stop lamp juga sudah menggunakan lampu LED. Kemudian untuk khusus tipe TRD Sportivo ada penambahan emblem TRD Sportivo di bagian sini. Kemudian tadi yang saya bilang ada penambahan bahwa ada penambahan kamera parkir, kamera mundur, dan juga masih ada sensor parkir. Jadi memudahkan kita untuk parkir. Kemudian di sini juga ada tambahan body kit ya sepanjang bagian belakang dan juga ada tambahan list merah untuk memberikan kesan lebih sporty. Kurang lebih seperti itu bagian belakang. Oke, sekarang kita masuk ke interior. Oke, para Auto Family, sekarang kita sudah ada di dalam. Kita bahas yang mana dulu ya? Oke, untuk interiornya sendiri sekarang sudah full black, benar-benar hitam dipadu dengan jahitan merah. Nah, kayak dilihat di sini, desain joknya sendiri ada penambahan di bagian kiri kanannya ya. Jadi kita dibuat lebih nyaman di bagian sininya nih.
Dan warnanya sendiri juga sudah ada corak merah dan putih untuk memberikan kesan lebih sporty, jadi lebih keren. Kemudian atapnya sendiri juga ini luas ya. Tinggi saya sekitar 165 cm-an. Sudah full hitam semua. Di bagian sini kalau kelihatan ada jahitan warna merah nih, jahitan asli. Nah, setirnya sendiri juga sudah power steering ya, para Auto Family. Di bagian kiri ini untuk mengatur audio, ada volume, ada radio, ini untuk angkat telepon ya. Kemudian di bagian kanan ini untuk mengatur meter, indikator display. Nah, jadi sudah sangat nyaman. Kemudian di bagian setir sini juga ada pedal shiftnya nih di kiri kanan untuk menambah dan menurunkan transmisi gigi gitu. Jadi ada kesan manualnya. Sekarang kita nyalain mesinnya ya. Nah, suaranya halus banget ya. Nah, para Auto Family, di bagian speedometernya sendiri juga sudah elegan ya, didominasi dengan warna biru. Kemudian juga ada indikator lampu seatbelt nyala, itu supaya mengingatkan kita ya, karena memang Toyota sangat memperhatikan keamanan para customernya. Kemudian juga RPM-nya. Kemudian di sini juga ada MID di situ ya, kalau kelihatan tuh ada average bensinnya, ada total menyala baru 4 menit tuh ya. Ada bensin, pokoknya untuk membantu kita mengetahui kondisi mobil terkini. Nah, kemudian dari audionya sendiri kita akan bahas sedikit. Di sini 5 menu utama ya para Auto Family. Pertama media. Di sini ada audio, radio gitu, kemudian video dan picture. Tapi kalau untuk video dan picture ini harus nyambung sama USB. Di sini nih colokannya ini. Kemudian kita balik lagi. Juga bisa disambungkan ke handphone lewat Bluetooth. Jadi kalau mau nelfon bisa nih lewat mobil. Lewat audionya mobil. Kemudian konektivitasnya juga banyak nih. Pertama di SDL, Smart Device Link-nya itu, jadi ada web link ke Android device bisa, ke iOS pun juga bisa. Jadi yang pakai Apple juga nggak perlu khawatir kalau beli Yaris. Kemudian tadi juga ada Miracast ya, ini nyambungnya WiFi, harus download dulu aplikasinya. Kemudian juga ada aplikasi penunjang kayak voice command, notify, jadi notifikasi handphone kamu bisa masuk ke mobil. Dan M Toyota untuk ngingetin kita bahwa mobil kita harus diservis. Nah, ini setting biasa ya, Bluetooth, sound display dan lain-lain. Kemudian kita ke bagian AC. Di sini AC-nya juga sudah digital. Coba kita nyalain ya, tinggal pencet doang kayak begini. Nah, ini udah nyala nih. Udah kerasa ini buat setting temperatur. Nah, ini untuk mobil di kelas dia sudah termasuk sangat canggih, jadi nggak salah kalau Yaris ini adalah mobil terbaik di kelasnya. Nah, sekarang kita lihat di bagian sini juga ada transmisinya ya. Kemudian juga dilengkapi ada 2 cup holder di sini yang cukup dalam, kayaknya untuk botol 1 liter masih bisa nih. Ada untuk 2 tempat. Kemudian di bagian sini juga ada power outlet, jadi buat ngecas di sini. Dan apa lagi ya? Bagian seat beltnya juga sudah bisa diatur ketinggiannya di sini. Nah, jadi lebih nyaman. Kemudian yang terakhir, boleh para Auto Family kita kesini. Dashboardnya juga dilengkapi cukup dalam nih, jadi untuk simpen barang yang cukup banyak dan cukup besar masih bisa. Ada 2 kantong di sini. Nah, di sini juga sudah disediakan pelindung dari cahaya matahari ya. Dan ini kalau dibuka tuh ada kacanya, jadi kita bisa ngaca juga. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga ada pegangan klasik sih, tapi ini cukup berguna nih, biar lebih nyaman. Sebelum kita ke mesin, kita mau bahas sedikit segi safety daripada mobil All New Yaris. Nah, untuk All New Yaris yang terbaru ini sudah disediakan 2 tipe nih. Jadi 2 pilihan. Yang pertama adalah 3 airbags, yang kedua adalah 7 airbags. Bayangin 7, jadi aman banget nih kalau bawa Yaris yang sekarang. Nah, kalau ngomongin safety juga ada banyak banget fitur yang sudah disediakan Toyota dalam mobil All New Yaris ini. Pokoknya aman. Oke, sekarang kita coba cek mesinnya. Kita buka dulu ya. Oke. Nah, pada All New Yaris sendiri juga sudah dilengkapi dengan alat peredam mesin supaya suara tidak bising dan menjaga suhu biar tidak terlalu panas. Seperti inilah penampakan daripada mesin All New Yaris yang terbaru. Sebetulnya nggak ada bedanya sama yang kemarin. Cuma kita mau review sedikit bahwa
Mesin Yaris sendiri sudah dual VVT-i dengan mesin 4 silinder segaris, yang dimana mesin itu juga sudah dipakai untuk mobil-mobil yang cc-nya 2400 ke atas. Nah ini cc-nya masih 1500, jadi pastinya lebih nyaman dan lebih gesit kalau berpacu dalam adrenalin kayak gitu ya para auto family. Kemudian di sini juga sudah electric power steering, jadi power steeringnya sudah elektrik, nggak pakai tali lagi, nggak manual lagi. Kemudian kalau mau cek oli bisa dari sini. Di sini juga ada air radiatornya di sebelah sini. Kemudian untuk air wipernya ada di sebelah sini. Kemudian untuk minyak remnya ada di sebelah sini. Dan ini akinya ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Harus coba sendiri, harus beli sendiri untuk ngerasain fantasi memakai hatchback terbaik di kelasnya. All New Yaris THD Sportivo. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam Auto Family.